Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan tentang D+ atau highlight tone priority. Apakah itu, apa fungsinya, dan bagaimana mengoptimalkannya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan menulis komentar ataupun menanyakan di kolom komentar. Oke, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber. Pertanyaan kali ini yaitu, Mas Bade tanya, untuk kamera 6D ada D+. Nah, itu aktif sama gak aktif bedanya apa ya? Matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Ilyas Rama yang menanyakan tentang D+. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat ke layar. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan 4 buah foto, di mana 2 foto itu D+-nya aktif, sedangkan satunya lagi D+-nya off. Foto ini kita akan melihat bahwasanya ini yang D+-nya aktif atau highlight tone priority-nya aktif, sedangkan ini highlight tone priority-nya atau D+-nya off. Jadi dari perbedaan ini teman-teman bisa melihat bahwasanya ini dengan settingan yang sama ya, yaitu kamera 6D dengan lensa 85, kemudian shutter speed ini 400 dan diafragmanya f2, sedangkan ISO-nya 200. Jadi hanya merubah D+ itu kita bisa meredus dari highlightnya. Jadi teman-teman bisa melihat ini area ini sangat over dan wash out sekali, nggak ada detail. Sedangkan ketika D+ nyala, ini areanya highlightnya bisa terkurangi. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kemudian di foto yang ini D+ nya mati, sedangkan yang ini nyala. Bisa teman-teman bandingkan gimana area highlightnya bisa jadi teredus. Dari keempat buah foto tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya D+ ataupun highlight tone priority ini sangat membantu kita ketika kita mendapatkan klien ataupun kita memfoto produk ataupun apapun itu yang objek kita berwarna putih. Jadi ketika highlight tone priority dinyalakan, itu area highlight itu bisa teredus ataupun bisa dikurangi, sedangkan area shadow itu masih tetap ya, meskipun dengan settingan yang sama ya, area highlight itu bisa dikurangi ataupun di-underkan oleh kamera. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan ataupun yang kesulitan dengan klien yang katakanlah wedding, klien menggunakan baju putih, terutama putihnya yang putih mantul, itu sangat perlu tricky agar bisa foto tersebut bisa tidak terlalu over. Tapi namun sekali lagi kita harus tahu batasan dari D+ itu seberapa banyak ataupun seberapa efektif untuk meredus highlightnya. Jadi kita harus tahu ketika foto itu kita setting terlalu over ya bakalan wash out semua. Namun ketika kita tahu seberapa diredusnya, maka itu akan membantu kita untuk mendapatkan foto-foto yang istilahnya high dynamic range. Bahasa gampangnya yaitu highlight tone priority ini fungsinya yaitu menurunkan dari exposure di highlight saja ya. Untuk shadow dan midtone itu masih tetap. Bagi teman-teman yang mendapatkan klien yang menggunakan baju berwarna putih ataupun gaun berwarna putih, highlight tone priority ini sangat membantu untuk meredus highlight ataupun mengembalikan warna putihnya yang terkena dari efek highlight ataupun cahaya yang sangat kontras. Untuk highlight tone priority ini memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Kelebihannya yaitu yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya area highlight ini diredus oleh fitur D+, jadi sangat membantu kita. Jadi area highlight itu cenderung bisa lebih aman. Dan
Keuntungan yang kedua yaitu foto bisa terlihat lebih clean ataupun bisa lebih bening karena kita melakukan exposure-nya diangkat beberapa stop ataupun satu stop di plus kan, itu akhirnya bisa membuat foto itu terlihat lebih cerah, terlihat lebih bening ataupun lebih clean. Keunggulan yang ketiga yaitu foto terlihat lebih dinamis ring ataupun area shadow, midtone ataupun highlight itu bisa terekam dengan sempurna. Oke, itu tadi 3 keunggulan dari highlight tone priority. Sedangkan kekurangannya yaitu untuk ISO itu mentok di ISO 200, jadi nggak bisa turun lagi. Ya resikonya ketika kita mau foto dengan bokeh ataupun dengan bukaan lebar di siang hari, jelas itu agak susah karena D plusnya ini meminta ISO itu 200, itu minimalnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan ISO 100 ataupun ISO 50 ataupun di bawahnya, tidak bisa dikarenakan kita telah menggunakan fitur D+. Ya opsinya mungkin kita bisa menggunakan filter JPL ataupun filter ND, jadi masih bisa lah kita akalin. Kekurangan yang kedua yaitu ketika kita menggunakan JPEG itu sangat efektif D+-nya ya. Namun ketika kita menggunakan RAW ya semua akan balik ke default, D+ tidak akan berpengaruh. Jadi ketika teman-teman menggunakan RAW lebih baik D plusnya di off kan agar kita bisa mendapatkan ISO yang lebih rendah jika dibandingkan kita menggunakan D+. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan D+ ataupun highlight tone priority kita on kan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengoptimalkannya agar highlight tone priority ini bisa sangat membantu kita dalam bekerja. Cara mengoptimalkannya yaitu di beberapa kamera itu ataupun kamera-kamera yang sekarang D plusnya itu bisa mencapai D+2 ataupun bisa 2 stop. Namun kalau yang seri-seri lama kayak 6D itu D plusnya hanya 1 stop. Jadi ketika kita menggunakan ataupun kita mengukur exposure, sebisa mungkin kita naikkan 1 stop agar yang 1 stop itu diturunkan oleh highlight tone priority. Jadi cara mengoptimalkannya yaitu overkan saja, namun kita harus tahu seberapa dari D plusnya itu meredusnya. Namun kalau kamera-kamera yang keluaran terbaru itu ada fitur D+2, itu 2 stop itu masih bisa diturunkan oleh dari D plusnya. Jadi silahkan dicoba sendiri, jangan sampai kelewatan dari yang pastinya D plus ini ataupun highlight tone priority ini punya batasan. Ketika kita terlalu over ya sudah, foto kita bakalan over dan wash out. Namun ketika itu masih di batas amannya, yang pastinya foto kita akan terlihat lebih clean, terlihat lebih bersih, terlihat lebih cerah. Cara mengoptimalkan dari D plus ini ya pastinya kita harus siap filter JPL ataupun filter ND untuk mengurangi dari exposure-nya agar kita bisa menggunakan diafragma terlebar. Karena ISO-nya hanya mentok di 200, jadi ya diafragma harus kita korbankan. Namun ketika kita menggunakan filter misal JPL ataupun ND, itu diafragma bisa kita buka lebar lagi. Oke, sementara itu dulu. Jadi intinya D plus ataupun highlight tone priority ini sangat berguna bagi teman-teman ketika mengalami ataupun sedang berada di kondisi klien itu menggunakan gaun putih ataupun baju putih. Itu sangat meredus ataupun foto produk yang menggunakan warna putih itu bisa sangat kita gunakan ataupun bisa kita andalkan agar warna putihnya bisa tidak over. Jadi highlight tone priority ini sangat berguna untuk kita meredus dari area highlight, namun area shadow, area midtone itu masih tetap terkontrol dan masih aman. Jadi sangat memudahkan kita untuk bisa mendapatkan foto-foto yang high dynamic range. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.